Oke, tadi sudah saya coba dengan berbagai kayu. Ini kayu keras ya, ini kayu apa ini ya? Ini tadi sudah langsung saya hajar aja produk ini. Saya nggak tahu kenapa ketika saya menggunakan produk ini rasanya itu pede aja gitu ya. Ketika mentrimmer atau memperkejakan alat ini dengan agak berat itu rasanya sangat pede aja. Halo semuanya, kembali lagi bersama Deka Woodcraft. Pada kali ini seperti biasa saya mau unboxing lagi. Nah, mungkin sebelum unboxing kira-kira unboxing apa ya? Tapi mungkin di thumbnail sudah tahu ya. Nah, mungkin para pencinta si kuning gitu ya. Hari ini saya akan mengobati rindu kembali setelah terakhir saya unboxing si kuning itu adalah Gerinda. Nah, sekarang saya akan mengunboxing sebuah produknya Stanley yang menurut saya ini produk yang terbaru dan masih belum banyak lah yang punya, saya yakin. Dan saya lihat di YouTube pun juga belum banyak yang unboxing dan mereview ini. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk mengunboxing lagi sebuah alat namanya trimmer punyanya Stanley. Mari kita langsung buka saja. Ini kemarin saya beli dari Jakarta karena belum banyak yang jual di Tokopedia. Di Surabaya saya nggak tahu, kemarin ada tapi sepertinya kosong gitu ya. Nah, ini saya beli di tokonya Hana Teknik. Ini saya kenal dengan penjualnya. Ini saya pernah jalan-jalan bareng ke Thailand bersama bosnya Hana Teknik ini. Saya nggak tahu tapi dia kenal saya apa enggak. Tapi yang jelas saya pernah ngobrol, pernah bincang dengan tokonya Hana Teknik ini. Nah, nanti kalau teman-teman mau pengen beli di tokonya Hana Teknik ini bisa link di bawah, nanti bisa dibuka. Oke, kita buka ya. Dan untuk saat ini ya, kalau teman-teman beli online itu nggak usah khawatir karena zamannya sudah berubah. Daripada kita putar-putar kota kita sendiri belum tentu dapat, kita mending searching aja. Kita beli, tinggal milih di di toko-toko online kan banyak, tinggal kita memilih sesuai budget, sesuai keinginan. Nah, ya seperti ini jadinya. Ini dikirim dari jauh Jakarta, dan masalah ongkir nggak usah perlu khawatir. Saya rasa ongkir saat ini sudah sangat terjangkau ya, dan belum lagi promo-promo yang diberikan oleh toko online itu ya menurut saya luar biasa gitu. Kalau nggak salah ini kemarin ongkirnya cuma 50.000 kalau nggak salah. Itu pun sudah yang terbaik, sudah tercepat nih maksudnya ya. Jadi sekarang ini sudah hal yang saya sudah sangat sering sekali sekarang toko beli online, karena memang simple, mudah, dan kita nggak perlu nggak perlu muter-muter, nggak perlu capek-capek. Packingnya juga lumayan bagus ini ya. Oke, ini dia. Oke, langsung aja kita lihat spesifikasinya dari produk ini. Let's go. Langsung kita buka isinya ya. Oke, seperti biasa ini ada kartu garansinya, dan kartu garansi itu kalau resmi itu pasti akan diisi oleh si tokonya. Jadi satu buat buat konsumen, satunya buat penjual, biasanya seperti itu. Jadi nanti kalau ini dikomplainkan ke garansinya, data itu sudah terdata dengan baik. Itu biasanya seperti itu secara umum ya. Nah, ini buku manualnya. Kita lihat buku manualnya ini dalam bahasa apa. Oke, bahasa Indonesia sudah ada ya. Nah, ini menarik. Baru tahu ini bahasa Indonesia sudah ada ini. Biasanya pengalaman saya mengunboxing produknya Stanley ini biasanya ya minimal bahasa Inggris lah. Ini bahasa Indonesia sudah ada. Kita bisa baca-baca sekilas tentang apa sih
hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Ini penting buku manual ini untuk perlu dibaca. Ini apa ini? Oh, ini kok servis, alamat servis centernya. Ini alatnya. Wah, ciri khas Stanley kuning dan hitam ya. Oke, ini peralatan-peralatannya. Wah, kuncinya juga lumayan lengkap. Dapat bonus ya ini ya. Bonus apa ini ya? Mata trimmer kalau nggak salah. Nanti kita lihat. Ini notanya. Kemarin harganya 700.000 ya. Oke, itu saja. Saya rasa. Oh, masih ada satu lagi untuk ini ya. Nah, ini posisi ini pasti dapat biasanya. Standarnya beli trimmer pasti dapat ini sama kunci. Itu standarnya. Oke, itu isinya sudah kosong. Mari kita lihat apa detail dari produk ini. Oke, tadi teman-teman sudah lihat cuplikan video detail dari alat ini. Nah, sekarang saya akan membahas tentang produk ini. Yang pertama, saya mulai dari yang kemungkinan fitur ini tidak ada di produk yang lain. Yaitu yang pertama adalah di apa ya namanya? Di produk ini ketika setelah naik turunnya ada apa ya ini ya? Ada giginya gitu. Nah, apa fungsi gigi ini? Fungsi gigi ini ketika ini dikunci, maka gigi ini akan terkunci juga, sehingga kemungkinan trimmer ini akan turun itu tidak akan terjadi pada produk ini. Ini salah satu keunggulan trimmer punyanya Stanley ini yang saya tahu. Selain itu juga apa ya yang saya rasakan, mengapa saya, mungkin teman-teman juga tahu produk saya banyak sekali Stanley, bukan berarti saya di endorse, bukan berarti saya disponsori oleh Stanley ini, tidak, tetapi memang dari segi apa ya, saya merasa nyaman saja ketika beli produk ini, karena terbukti sampai saat ini belum ada yang rusak alat saya di produk Stanley ini. Ya karena mungkin pemakaian hanya hobi ya, tetapi sesekali walaupun hobi juga sering juga saya, tapi saya rasa saya merasa nyaman saja ketika membeli produk ini. Terbukti itu dari build quality-nya. Nah, lihat ini walaupun plastik, ya memang plastik ya rata-rata ya, tetapi ini kelihatan kokoh sekali, kelihatan tebal sekali, dan ini belum saya nyalakan nanti ya. Jadi salah satu keunggulan dari produk ini adalah build quality-nya juga sangat bagus. Yang lainnya saya rasa sama, saklar juga tidak ada perbedaan. Terus aksesoris juga saya rasa ya seperti umumnya trimmer lah, tidak ada perbedaan yang berarti. Hanya saja ini dapat bonus satu saja mata trimmer, tapi saya rasa itu tidak begitu worth it ya. Nah, yang berikutnya adalah selalu sering ditanyakan adalah watt. Nah, ini memang wattnya kalau saya bandingkan dengan produk-produk yang lain, sepertinya wattnya memang lebih besar. Ini wattnya 550 ya. Jadi biasanya trimmer itu 400-an kalau nggak salah ya. Ada 300 malah ada mungkin. Ya, produk Stanley ini 550 watt. Ya, mengapa wattnya besar ya? Biasanya watt besar itu biasanya selalu diikuti dengan power yang besar juga. Nanti akan kita buktikan. Coba trimmer ini nanti dengan mata trimmer profil trimmer yang agak besar. Biasanya trimmer itu kalau ngangkat beban berat itu biasanya suaranya langsung berbeda gitu ya. Dan kayak kalau orang tuh merintih kesakitan gitu ya, teriak gitu.
Kalau orang. Nah, alat itu juga sama gitu. Ketika dia sedang menghadapi beban yang berat, dia seolah-olah seperti berteriak gitu ya. Suaranya akan sangat berbeda. Nanti kita lihat nanti. Oke, itu saja, langsung kita coba untuk menyalakan. Dan tadi harga sudah saya sebut ya, ini harga sekitar 700 800 ya di toko online ya. Nah, nanti cari aja yang termurah, yang terdekat dengan Anda. Cari aja yang termurah plus ongkirnya maksudnya. Kadang harga murah tapi ketika ongkirnya dimasukkan bisa jadi mahal gitu ya. Jadi pinter-pinterlah beli di toko online, cari yang termurah dan pastikan tokonya memang benar-benar toko yang bagus, jangan sampai Anda tertipu. Nah, ini selain itu juga kabelnya, saya rasa kabelnya ya umum-umum aja lah, ya nggak begitu panjang juga nggak begitu pendek. Masalah RPM, ini RPM-nya 3.500 per menit gitu ya. Terus juga beratnya ini sekitar 1,4 ya, menurut saya tidak begitu berat-berat amat. Dan saya senangnya adalah pada produk ini bentuknya itu ramping sekali. Jadi terus di sini juga ada karet-karet hitam sehingga kita nanti mentrimmer itu akan sangat nyaman sekali, tidak licin gitu ya bahasanya, dan mungkin tidak cepat kotor karena yang kita pegang adalah yang bagian hitamnya ini. Oke, langsung aja kita coba, kita nyalakan, kita pasang mata trimmernya dan akan kita uji langsung pada kayu-kayu tertentu nanti. Saya akan mencoba produk ini dengan mata trimmer ya. Apa ya, yang mana ya? Oke, ini dulu aja coba, yang cukupan. Kita membuat profil yang lengkung gitu ya pada sebuah kayu. Cara masangnya seperti trimmer pada umumnya, dan yang paling penting tadi belum saya bahas, ukurannya ini adalah 1/4 ya. Oke, cara mengencangkannya lah, ini salah satu mungkin bisa jadi kekurangan ya produk ini. Biasanya ada selain ada penguncinya di sini, biasanya di sini ada tempat untuk mengunci ini biar tidak muter. Nah, kalau pada produk ini nggak ada sehingga kita harus menggunakan 2 kunci, makanya disediakan kunci bawahnya ada 2. Itu adalah yang pertama untuk mengunci yang satunya, yang satu adalah untuk mengunci bautnya ini, murnya. Nah, kita kencangkan, nggak usah terlalu kencang, yang penting ya cukupan lah. Oke, langsung kita coba ya. Saya nyari kayu dulu. Oke, sebelum kita coba perlu dipahami, safety harus diperhatikan, pakai sarung tangan, kacamata, dan tutup telinga agar ketika kita bekerja di pertukangan, di woodworking ini kita nyaman dan aman bagi kesehatan. Langsung saja kita coba ya mesin ini.
Oke, tadi sudah saya coba dengan berbagai kayu. Ini kayu bengkirai ya, terus ini kayu mahoni, kayu keras juga, dan ini sepertinya kayu jati ya, sepertinya kayu jati, dari baunya itu udah kelihatan. Nah, ini tadi sudah langsung saya hajar aja produk ini. Saya nggak tahu kenapa ketika saya menggunakan produk ini rasanya itu pede aja gitu ya, ketika mentrimmer atau memperkejakan alat ini dengan agak berat itu rasanya sangat pede aja, karena mungkin saya sudah punya banyak pengalaman yang baik dengan produk ini, sehingga saya rasa tidak masalah gitu. Ini bukan promosi karena memang pure, ini juga saya beli, tidak di endorse. Itu pun juga karena saya senang dengan produk-produk produk ini. Dan saya rasa tadi walaupun ini sepertinya agak hangat ya, tapi ya wajar, namanya alat dipakai. Tapi sepertinya tadi ketika mentrimmer berbagai kayu, jenis kayu, dan kalau ukurannya sama ya, tadi belum saya coba berbagai ukuran, tapi yang jelas ini ukurannya sudah lumayan besar dan lumayan dalam membentuk profil ini, dan saya rasa nyaman saja dan tidak ada kendala yang berarti. Dan posisi trimmernya, posisi ini tidak turun sama sekali. Nah, kebiasaan atau kebanyakan menggunakan trimmer ini kalau sudah berulang-ulang biasanya akan turun sendiri karena getaran dan seterusnya. Tapi ini tadi saya tidak merasakan hal itu. Produk ini menurut saya luar biasa. Worth it enggaknya tergantung pada kebutuhan. Saya rasa ini tidak cukup hanya untuk hobi, kalau menurut saya bisa lebih dari sekedar hobi, bisa untuk profesional, sepertinya alat ini sudah bisa. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Terus berkarya dan sampai jumpa.